Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang sistem kardiovaskuler. Anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskuler oleh kelompok 5. Yang pertama, flow jantung. Flow jantung didefinisikan sebagai laju denyut jantung yang bekerja kurang dari 45 kali per menit yang menetap saat terjaga. Kemudian ada anatomi fisiologi jantung. Jantung memiliki ukuran sekitar 200 hingga 425 gram. Jantung terletak antara paru-paru pada bagian tengah dada, pada bagian belakang, dan sedikit ke kiri tulang dada sternum. Pada basis jantung terdapat aorta, batang nadi paru, pembuluh balik atas dan bawah, dan pembuluh balik. Jantung sebagai sistem kardiovaskuler terletak sebelah rongga dada, cavum thorax, sebelah kiri yang terlindung oleh costae, tempatnya pada mediastinum. Hubungan jantung dengan alat sekitarnya yaitu yang pertama, dinding depan berhubungan dengan sternum dan cartilago costalis setinggi costa 3. Yang kedua, samping berhubungan dengan varu dan fasies mediastilis. Yang ketiga, atas setinggi torakal 4 dan cervical 2 berhubungan dengan aorta pulmonalis, bronchus dextra dan bronchus sinistra. Yang keempat, belakang alat-alat mediastinum, posterius, esophagus, aorta descendens, vena azygos, dan kolumna vertebrata thoracalis. Yang kelima, bagian bawah berhubungan dengan diafragma. Elektrofisiologi adalah pemeriksaan jantung yang menggunakan tindakan metode invasif untuk merekam dan mengevaluasi aktivitas listrik jantung. Teknik elektrofisiologi dilakukan dengan mendengarkan sinyal listrik yang mengubah aktivitas listrik pada jantung untuk memahami kondisi jantung. Elektrofisiologi digunakan untuk pemeriksaan dan mengobati penyakit jantung, terutama aritmia atau gangguan irama jantung. A. Fungsi pemeriksaan elektrofisiologi. Elektrofisiologi berfungsi untuk mengetahui penyebab atau asal aritmia atau gangguan irama jantung pasien dapat muncul. B. Cara kerja pemeriksaan elektrofisiologi. Pasien akan terjaga selama prosedur berlangsung, namun akan diberi obat sedari agar merasa nyaman. Kemudian elektroda akan dipasang pada beberapa bagian dada dan punggung untuk memantau kondisi jantung selama prosedur berlangsung. Dokter akan memberi bius lokal dan membuat sayatan untuk memasukkan penutup atau sheath ke arteri atau vena. Sebuah kateter khusus akan dimasukkan dan diarahkan ke jantung. Secara bersamaan, dokter akan mengirimkan denyut dan sinyal listrik dengan kadar rendah ke dalam jantung. Seluruh proses ini akan direkam oleh kateter. C. Persiapan pemeriksaan elektrofisiologi jantung. Pasien yang akan melakukan elektrofisiologi sebaiknya tidak makan atau minum dalam waktu 6 hingga 8 jam sebelum pemeriksaan. Sampaikan pada dokter spesialis jantung Anda pengobatan apa yang harus Anda lakukan, termasuk obat-obatan, minuman atau makanan herbal serta vitamin. Jantung memiliki ukuran sekitar 200 hingga 425 gram. Jantung terletak antara paru-paru pada bagian tengah dada, pada bagian belakang dan sedikit ke kiri tulang dada atau sternum. Pada basis jantung terdapat aorta, batang nadi paru, pembuluh balik atas dan bawah, dan pembuluh balik. Jantung sebagai pusat sistem kardiovaskuler terletak di sebelah rongga dada atau cavum thorax, sebelah kiri yang terlindung oleh costae, tepatnya pada mediastinum. Aktivitas elektrik ditimbulkan oleh sel jantung sebagai ion yang berakar melewati membran sel. Elektroda yang dapat menghantarkan aktivitas listrik dari jantung ke mesin EKG ditempatkan pada posisi yang strategis di ekstremitas dan prosordium dada. Energi elektrik yang sangat sensitif kemudian diubah menjadi grafik yang ditampilkan oleh mesin EKG. Tampilan ini disebut elektrokardiogram. Kontraksi jantung direpresentasikan dalam bentuk gelombang pada kertas EKG dan dinamakan gelombang P, Q, R, S, dan T. Bentuk gelombang ini ditunjukkan pada defleksi terhadap garis isoelektrik atau garis yang menunjukkan tidak adanya energi.
Fungsi jantung sebagai pompa. Jantung memompa darah bersih yang mengandung oksigen berasal dari paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh untuk memberi nutrisi pada seluruh sel dan organ pada tubuh manusia. A. Curah jantung. Curah jantung atau cardiac output adalah volume darah yang dipompa oleh tiap-tiap ventrikel per menit. Fungsi anatomi curah jantung memiliki beberapa peranan seperti aorta, arteri besar yang terhubung dengan bilik jantung kiri, vena cava inferior, pembuluh darah yang terhubung dengan atrium kanan, katup trikospid mengatur aliran darah yang ada di serambi dan bilik kanan, katup aorta mengatur aliran darah kaya oksigen yang mengalir bilik kiri ke aorta. Katup mitral menjaga agar aliran darah tidak mengalir dari ventrikel kiri ke atrium kiri. Katup pulmonal mengatur aliran darah yang ada di serambi. Yang kedua, ada alir balik vena. Pembuluh balik atau vena adalah pembuluh yang membawa darah menuju jantung. Pembuluh vena mempunyai katup sepanjang pembuluhnya. Katup ini berfungsi agar darah tetap mengalir satu arah. Dengan adanya katup tersebut, aliran darah tetap mengalir menuju jantung walaupun melawan gravitasi bumi. Kemudian tekanan darah dan denyut. Denyut nadi atau detak jantung mengacu pada beberapa kali jantung Anda berdetak dalam 1 menit. Pengukuran detak jantung berkisaran dari 60 hingga 100 denyut per menit, sedangkan tekanan darah adalah ukuran seberapa kuat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Nilai untuk tekanan darah adalah 120/80. Lalu ada tekanan sistol dan diastol. Tekanan darah diukur saat jantung berdetak dan dalam periode istirahat di antara detak jantung. Pengukuran darah yang dipompa melalui arteri saat ventrikel jantung memompa disebut dengan tekanan sistolik atau sistol. Lalu pengukuran untuk periode istirahat disebut dengan tekanan diastol atau diastol. Lalu denyut nadi. Denyut nadi adalah ukuran untuk mengetahui beberapa kali pembuluh darah arteri mengembang dan berkontraksi dalam 1 menit sebuah respons detak jantung. Jumlah denyut nadi umumnya sama dengan detak jantung, sebab kontraksi jantung menyebabkan peningkatan tekanan darah dan denyut nadi di arteri. Denyut nadi normal manusia adalah 60-90 kali denyut per menit. Selanjutnya ada shock dan jenisnya. Shock adalah kondisi berbahaya ketika tekanan darah menurun secara drastis, sehingga tubuh tidak mendapatkan aliran darah yang cukup. Selanjutnya ada sirkulasi darah janin. Pada janin, sirkulasi darah dengan oksigen relatif yang cukup mengalir dari plasenta melalui vena umbilikalis. Separuh jumlah darah ini mengalir ke hati dan melalui vena hepatika ke vena cava inferior, sedangkan sisanya melalui ductus venosus langsung melintas ke hati dan ke vena cava inferior yang juga menerima darah dari tubuh bagian bawah. Sebagian besar darah dari vena cava inferior mengalir ke dalam atrium kiri melalui foramen oval. Selanjutnya ke ventrikel kiri yang kemudian dipompa memasuki aorta ascendens dan sirkulasi koroner. Dengan demikian, sirkulasi otak dan sirkulasi koroner dapat mendapat darah dengan PO2 yang cukup. Kemudian ada sirkulasi darah orang dewasa. Sirkulasi darah orang dewasa berbeda dengan sirkulasi darah janin, di mana orang dewasa lebih banyak bergerak yang mengakibatkan sirkulasi darahnya lebih cepat bekerja dan lebih aktif atau lebih kencang dibandingkan janin yang baru lahir. Sekian pemaparan materi dengan judul Sistem Kardiovaskuler dari kelompok 5. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.